Welcome back to First Time TV di segmen Benar Gak Sih dengan gue J dan pasti ntar ada Rexar, ada Diana dan ada Anthony. So today's topic is ya, karena sedang marak-maraknya corona, jadi kami dari tim First Time TV sudah menyiapkan beberapa konten riset-riset yang luar biasa lah yang kami dapatkan tentang coronavirus. Jadi semoga ini bisa membantu banyak first timer untuk lebih mengerti dan bisa men-share juga ke siapa saja yang kenal dengan kalian, yang baik dengan kalian, supaya kalian juga bisa sama-sama tahu tentang coronavirus ini. So dimulai dengan yang pertama dulu, coronavirus itu apa sih? So let's go. Nah, sebelum kita ngomongin soal virus corona, kita harus tahu virus itu sendiri apa sih sebenarnya. Jadi, virus itu adalah makhluk yang bisa bermutasi dan bisa menjadi sangat berbahaya. Nah, virus corona itu sendiri merupakan virus flu. Virus ini bisa ditemukan di dalam tubuh hewan, contohnya adalah kelelawar ataupun ular. Nah, virus ini memiliki family atau keluarga yang kita tahu dulunya dengan nama SARS-CoV atau SARS coronavirus yang terjadi pada tahun 2002, dan MERS coronavirus atau MERS-CoV yang terjadi pada tahun 2012 yang hanya menyerang di daerah Timur Tengah. Nah, COVID-19 atau coronavirus yang kita kenal saat ini sebenarnya bernama SARS coronavirus 2. Dikarenakan virus ini bermutasi dari SARS coronavirus di tahun 2002. Kenapa sekarang namanya adalah COVID-19 atau COVID-19? Dikarenakan virus ini ditemukan pada tahun 2019 di bulan Desember. Jadi bentuk virus corona itu seperti apa sih? Nah, kalau virus itu biasanya terdiri dari DNA atau RNA. RNA itu bisa dibilang seperti inti virusnya. Tapi kalau virus corona itu hanya punya RNA. Nah, kalau yang kita tahu nih, bentuk virus itu kan biasanya kayak gini nih. Ya, ada kaki-kakinya. Tapi kalau virus corona itu kayak beda. RNA-nya dia itu terselimuti oleh selaput protein yang disebut kapsid. Makanya kalau kita pembesar gitu ya, kita besarin pakai kaca pembesar Doraemon, kalau kata skriptor gue, itu bentuknya seperti ini, bulat-bulat lucu kayak gitu. Nah, walaupun bentuknya tuh lucu kayak tadi, tapi ukuran dari COVID-19 ini tuh kecil banget loh. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan nih ya, ukuran antara COVID-19 dan sel tubuh kita itu kayak tubuh kita dan debu. Dan selain itu juga COVID-19 ini tuh ada kaki-kakinya kan ya. Nah, bentuk dari kaki yang biasa dibilang spike ini itu bisa diibaratkan itu sama kayak kunci. Dan sel di tubuh kita itu kayak gembok. Jadi nggak akan bisa masuk atau nggak akan bisa terkena selama gembok dan kuncinya tidak pas. Tapi karena COVID-19 ini adalah virus yang bermutasi, maka akhirnya bisa tuh masuk. Dan apa yang masuk? Jadi tadi kan J udah jelasin tuh, ada yang namanya capsid. Nah, ibaratin aja capsid itu adalah kapal penjajah. Dan isinya adalah RNA, dan itulah penjajahnya yang merusak tubuh kita nanti, sel tubuh kita nanti. Nah, seperti apa sih cara dia merusaknya? Well, gue akan jelasin ini sesimpel mungkin, namun gue mau garis bawahi bahwa pada kenyataannya ini tidak sesederhana ini. Oke, kita lanjut dulu. Si corona ini kan kita anggap sebagai si penjajah dong. Dia masuk ke tubuh kita, anggaplah dia nyerang suatu negara, yaitu negara paru-paru kita. Di paru-paru itu ada bagian cukup penting, yaitu adalah si alveolus. Gunanya apa sih alveolus ini? Simple ya, cuman oksigen kan kalian hirup ke paru-paru nih. Alveolus ini mengedarkan seluruh organ kalian. Cuman bayangin deh, kalau corona menyerang paru-paru kalian, diserang semua, akibatnya apa? Oksigen yang kalian hirup tidak bisa beredar ke seluruh tubuh kalian. Makanya kalian akan merasa sesak. Atau mungkin nanti akan seperti video di China, yaitu orang bisa pingsan di jalan. Paham kan? Itu baru sederhananya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Anthony bahwa virus corona itu nyerangnya paru-paru. Jadi segala sesuatu yang keluar atau dihasilkan dari paru-paru itu bisa menjadi medianya, yaitu adalah cairan dari paru-paru tersebut. Nah, kalau untuk orang ke orang itu biasanya nggak harus kita nunggu bersin atau batuk. Bahkan kalau kita bicara aja nih, itu kan ada tuh butiran-butiran air yang keluar. Nah, itu tuh sebutannya tuh istilahnya tuh droplet. Nah, itu aja itu udah ada virus coronanya di situ. Nah, kalau ke barang itu gimana caranya? Itu sebenarnya semudah ini loh. Kita kan biasa kalau batuk ya, itu kan pasti pakai tangan tuh, kayak gini. Nah, itu tangan kita kan biasa suka kontrol, suka megang macem-macem, megang meja, megang pegangan busway, megang tangan selingkuhan. Nah, mereka ini nih yang bakalan nanti jadi media penyebaran ke orang-orang lainnya.
Nah, karena segampang itu menularkan virus corona, maka hampir seluruh dunia sudah terkena virus corona sampai saat ini. Kalian sudah tahu sendiri datanya, nanti berapa antara akan disebutin lah ya. Dan pada Maret 2020, WHO sudah mengumumkan bahwa virus corona ini menjadi pandemi dan bukan epidemi. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin betapa seremnya virus corona itu. Takut kan? Sama! Tapi tenang, karena badan kita tuh punya cara tersendiri untuk melawan virus ini. Gimana caranya? Yaitu antibody. Gimana sih caranya kerja antibody? Gini guys, seru banget. Jadi virus corona itu kan kayak penjajah. Penjajah itu menyerang kita. Antibody ini yang disebut dengan tentara, yang kita ibaratkan tentara ya. Tahu nih ada ancaman ini, akhirnya mereka berperang lah. Tapi sayang, karena virus corona ini virus baru, biasanya antibody ini kalah dulu. Akhirnya dia minta tolong kepada markas imun, tolongin gua dong. Barulah markas imun itu mengirimkan intel-intel atau spy atau mata-mata. Yang tugas ya, dia menculik satu aja guys, satu virus corona untuk dia ambil informasinya. Baru informasi yang dihasilkan ini dikasihlah kepada pasukan khusus, yaitu killer T-cell. Killer T-cell inilah yang menjadi pahlawan kita melawan virus corona, dan akhirnya virus corona itu mati. Tapi jangan terlalu terkecoh ya guys, ini kan terlalu sederhana. Proses ini terjadi itu tidak cuma 1 hari, tapi panjang. Cuman ini kita sederhanakan supaya kalian mengerti. Nah, setelah perang ini selesai, biasanya data dari perang ini dikasih kepada memory cell. Untuk apa sih memory cell ini? Untuk supaya ketika nanti ada virus yang sama masuk, contoh virus corona yang lain masuk ya, antibody kita udah nggak perlu lagi tuh perang kalah lagi. Tapi mereka udah punya data yang baik untuk melawan virus ini, caranya gimana. Jadi udah gampang banget. Oh ya, untuk informasi ini seru banget. Ketika kita sakit ya, kan biasanya terjadi badan kita panas nih. Badan kita panas, biasanya kita anggap itu sakit. Padahal guys, ketika perang ini terjadi, badan itu sengaja membuat panas sehingga lingkungan untuk virus itu hidup menjadi tidak baik. Jadi mati. Begitu juga kalau tulangnya nyeri, pegel-pegel, itu bukan karena masuk angin guys, karena lagi tulang sumsum kita, tulang belakang kita lagi memproduksi sel imun atau sel darah putih lebih keras sehingga tulang itu berasa kaget dan pegel. Nah, jadi kalian pinter kan sekarang? Nah, selain perlawanan dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dibantu oleh vaksin yang saat ini para ilmuwan sedang berusaha untuk menciptakan vaksin tersebut. Jadi, vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu adalah virus yang telah dijinakan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat omongan J tadi, vaksin ini berguna untuk memberikan informasi kepada imun kita untuk bisa melawan virus tersebut ketika menyerang. Jadi, vaksin ini hanya berguna untuk orang yang sehat saja. Jadi jangan takut ya. So, kasus corona, kita sekarang berbicara mengenai statistik. Sekarang per tanggal 21 Maret, hari Sabtu 2020, per jam 5, ada kasusnya bahwa 278.534 kasus di dunia. Dengan tingkat kematian adalah 11.554. Kalau kita dalam statistik berarti dari semua kasus ini 4% yang meninggal. Oke, mungkin angka kecil, wah itu cuma 4%. Oke, kita coba ke Indonesia. Indonesia itu ada kasus, dia di angka 450 kasus, di mana yang meninggal ada 38. Wah itu kan cuma kecil, paling dibagi cuma 8%, 9%. Oke, kita bayar begini. Anggaplah kalau cuma 8%. Kalau lu pergi bareng temen lu 100 orang, artinya 8 yang meninggal. Pertanyaan adalah, wah ini bagaimana ke depannya? Kalau kita bandingkan, kalau kita SARS di tahun 2002, itu kena sekitar 8.000 orang dan yang meninggal 8 orang, berarti sekitar 10% yang meninggal. Sedangkan MERS itu cukup gila, honestly. Dia kena 2.500, anyway information dia kena di 2012 ya. Dia kena 2.500 orang dan meninggal 800 orang. So pertanyaan ini kan mengarah kemana? Satu hal yang mau saya sampaikan bahwa sekarang SARS dan MERS adalah seperti flu seasonal. Karena dia akan menjadi ya kayak penyakit yang nggak begitu berbahaya. Mengapa? Karena imun kita semakin kuat, vaksin sudah ditemukan dan semua akan membaik. So yang kita harapkan saat ini adalah bahwa virus corona pelan tapi pasti akan mengarah ke sana. So jangan panik. Walaupun statistik ini akan naik, akan turun, kita jangan panik karena semua akan membaik dengan semua yang terbaik. So, makanya nih,
kita harus ikutin instruksi pemerintah, entah mungkin social distancing, cuci tangan, hand sanitizer semuanya, dan pokoknya kita lakukan apapun lah. Kenapa sih? Karena kita bertujuan untuk menurunkan potensi angka itu. Loh, kan gua nggak kena, aku masih sehat aja. Itu kalau Anda berpikir dalam untuk orang sehat. Kalian kebayang nggak sih kalau kalian sebagai orang yang sakit, penyesalan kayak gimana loh kalau kalian, andai gue cuci tangan, andai gue jaga jarak. Cuma kalau kalian udah sakit, kalian bisa ngomong apa? Karena satu hal yang gue sampaikan bahwa lihatlah diri kalian sebagai orang sakit, jangan sebagai orang sehat. Karena kalau kalian melihat dalam orang sehat, gue ngapain, gue nggak keluar rumah, gue bosan gini-gini. Percayalah, pemikiran kayak gitu kalau dikali 1 juta orang, angka itu naik drastis. Percayalah, kita ngomong tentang angka nggak bisa bohong. So, don't panic, tenang aja. Corona bisa kita handle bersama, oke? Nah, bener banget tuh guys apa yang dibilang sama Anthony tadi. Jadi, kalian harus jaga kebersihan, cuci tangan, mandi, lalu pakai hand sanitizer juga. Terus jaga jarak juga, nggak cuma sama mantan, tapi juga sama orang lain, social distancing. Dan yang paling penting, ini semua dilakukan bukan untuk melindungi kalian, tapi untuk orang lain yang lebih tua dan punya penyakit komplikasi tertentu. Sampai saat ini 100% orang mati karena penyakit komplikasi. Karena tubuh kita tuh nggak bisa untuk imunnya kebagi menjadi 2. Ngurusin satu penyakit dengan penyakit virus Corona ID ini. Jadi, please lakukan ini untuk orang lain. Be a hero. Paling nggak tunggulah sampai ilmuwan kita bisa menciptakan vaksin untuk virus Corona ID ini. Please, be a hero. Semua data-data dari hasil riset yang sudah kami pelajari, yang sudah kita tampilkan tadi, akan kami tampilkan nanti di description. Kalian bisa cek nanti ya di description kami. Dan sekali lagi pesan penting dari kami adalah jangan percaya pada berita-berita yang belum tentu pasti. Kayak misalnya jengkol bisa nyembuhin corona yang kayak gitu-gitu ya. Jangan percaya, cross check dulu. Lalu percaya juga sama pemerintah kita ya. Yes. Dan yang paling penting lagi, kalau kalian sudah terkena, maka balik lagi kurung diri kalian dulu sampai kalian nanti bisa sembuh sendiri lah ya. Dan jangan tulari ke orang-orang yang istilahnya rentan seperti itu. Well, satu hal mau katakan bahwa selamatkanlah diri lu, karena dengan begitu lu bisa menyelamatkan orang lain. Benar? Sesimpel itu. Bagaimana menyelamatkan orang lain adalah sesimpel lu menyelamatkan diri lu. Yes. Oke. So gue mau ngucapin dari kami deh, first time ada gua Anthony, ada Reksa, ada Diana, ada J. Kita sempat ngecek semua, really thank you. Dan pemerintah, para perawat, dokter, suster, dan polisi, siapapun mereka adalah pahlawan bagi negara ini. Yang ada di garis depan di luar ini. Yes, mereka adalah garis depan kita. So, gue really mengapresiasi mereka. Thank you banget. Kami dari tim First Time sebagai rakyat Indonesia sangat thank you kepada pemerintah Indonesia. Good job pemerintah. I love you. Dan sekali lagi semoga semua ini segera cepat berlalu dan kita tetap kuat untuk hadapin cobaan ini ya. Okay. Thank you guys. Stay strong. Stay healthy. Stay healthy. Okay. Bye.